Belajar dari Arden Wong dan Ami, anak sebaiknya diikutkan asuransi jiwa atau asuransi pendidikan. Lagi heboh ya, viral di mana-mana berita mengenai perebutan anak dari warga negara asing, ya, Arden Wong dan Ami. Ya, punya 4 anak, nah itu diperebutkan. Dan ada fakta baru yang diungkap oleh Hotman Paris bahwa ternyata anak-anak mereka itu diikutkan asuransi yang bernilai fantastis ya, 4 juta dolar atau 62 miliar rupiah. Wow. Ya, itu akan cair kalau anak-anaknya ini meninggal. Asuransi jiwa berarti. Nah, kenapa ya orang tua ini mendaftarkan anaknya ikut asuransi jiwa sebesar itu? Nah, kalau kita belajar dari kasus seperti itu, apa sih yang bisa kita pelajari? Nah, untuk anak, kita belikan asuransi untuk anak, itu nggak sembarangan gitu loh. Nggak semua cocok untuk anak. Nah, kita bahas asuransi jiwa. Apakah anak butuh asuransi jiwa? Asuransi jiwa itu apa sih manfaatnya? Ya, memberikan santunan dana ketika orang itu meninggal dunia. Ya, artinya ketika anaknya meninggal, orang tuanya akan dapat santunan. Nah, sebetulnya kan asuransi jiwa nggak dibutuhkan untuk anak. Karena apa? Anak itu tidak menanggung siapa-siapa. Ya, anak belum punya penghasilan. Ya, jadi kalau orang tua kehilangan anak, ya orang tua itu kehilangan hanya secara emosional aja. Betul ya? Tapi kalau anak kehilangan orang tua, itu selain secara emosional, juga finansial. Karena anak belum bisa cari duit sendiri. Makanya yang butuh untuk ikut asuransi jiwa, itu orang tuanya. Sang pencari nafkah, itulah yang wajib ikut asuransi jiwa. Bukan anak. Anak belum produktif. Anak belum nanggung siapa-siapa. Mereka justru ditanggung. Ya, jadi kurang pas kalau ya membelikan anak asuransi jiwa. Nah, kemudian sebaiknya berarti apa? Nah, ada asuransi pendidikan. Nah, ini lebih cocok. Jadi untuk anak ya sebaiknya yang dibutuhkan adalah asuransi kesehatan. Jadi kalau sakit ya ada yang nanggung. Orang tua tidak perlu keluar dari dompet sendiri, dari tabungan sendiri, tidak harus menjual aset. Ya, asuransi kesehatan. Yang kedua, asuransi pendidikan ya untuk masa depan anak itu. Ya, untuk mengamankan dana pendidikan anak itu. Ya, kita bahas misalnya asuransi pendidikan. Ya, lebih baik dibelikan asuransi pendidikan dibanding asuransi jiwa. Kenapa? Karena ketika belikan asuransi pendidikan berarti mengamankan dana pendidikan anak itu saat nanti kuliah misalnya. Ya, jadi kalau terjadi sesuatu dengan orang tua di tengah jalan terjadi resiko, anak tetap bisa kuliah karena ada jaminan. Ya, akan ada dana yang cair nanti saat kuliah, apapun yang terjadi dengan pencari nafkahnya. Nah, itulah asuransi pendidikan. Karena kalau kita bandingin misalnya kita, enggak lah, saya ngumpulin sendiri di bank misalnya. Boleh? Boleh. Banyak, di bawah bantal juga silakan kok ya. Tapi kita bandingkan. Kalau misalnya ngumpulin di bank, ya biasanya kalau ngumpulin di bank ini nggak disiplin. Ya, bulan ini setor, bulan besok, aduh kepake buat ini enggak. Atau justru karena gampang diambil, ada kartu ATM-nya, diambil, digesek, dan lain sebagainya, kepake. Dan kemudian, kalau terjadi resiko, terjadi sesuatu dengan orang tuanya, entah orang tuanya nggak bisa kerja, ya, entah karena sakit, ya, cacat, atau bahkan meninggal dunia, kira-kira masih bisa ngumpulin nggak? Misalnya 1 juta per bulan. Masih bisa ngumpulin nggak ketika kondisi seperti itu? Nggak bisa. Terus gimana nasib anak itu ke depan? Gimana dana pendidikan anak itu untuk kuliah? Bisa terkumpul nggak? Nggak bisa. Nah, itulah makanya kalau pengen mengamankan dana pendidikan, ya memastikan bahwa anak itu punya masa depan yang lebih cerah, ya, dengan pendidikan yang baik, ya siapkan. Ya, bedanya kalau melalui asuransi pendidikan ada pengamannya, ada proteksinya. Selain mengumpulkan dana pendidikan, itu memproteksi. Ya, kalau misalnya tidak terjadi resiko apa-apa, duitnya cair. Ya, orang tuanya sehat, duitnya cair. Tapi kalau terjadi resiko, ya, orang tuanya kenapa-napa tadi sakit, ya, cacat ataupun meninggal dunia, ya, sakitnya sakit kritis, ya, nggak perlu bayar lagi. Harusnya setor misalnya 15 tahun, 17 tahun, ternyata baru setor setahun. Terkena risiko seperti tadi, nggak perlu setor lagi. Tapi saat anak itu usia 18 tahun, tetap cair. Asik? Yes. Ya, itulah asuransi pendidikan. Nah, ini contohnya ada asuransi pendidikan dari Prudential. Ya, namanya adalah Prucerah. Nah, ini Prucerah ini luar biasa ya. Produk yang bisa membantu orang tua mengamankan dana pendidikan anak-anaknya. Ada 5 kepastian dari Prucerah. Yang pertama, pasti cair biaya masuk kuliah. Yang kedua, pasti cair uang bulanan selama 4 tahun. Yang ketiga, pasti cair dana pendidikan, meskipun orang tua tidak bisa melanjutkan bayar akibat sakit kritis, cacat, atau meninggal dunia. Kemudian yang keempat, pasti premi kembali 100% kalau anak tidak jadi kuliah karena tutup usia.
Dan yang kelima, pasti nilai tunainya sesuai kontrak. Jadi nggak, oh nanti bakal segini, nggak. Jelas, pasti. Ya, nanti tahun kesekian ya, pada saat anak kuliah pasti cair segitu. Ya, itu nilainya udah ditentukan, jelas. Ya, jadi ada kepastian gitu ya, dari orang tua, oh mengumpulkan, nanti anak saya bisa kuliah. Jadi tinggal dihitung dulu. Ya, nanti teman-teman bisa konsultasi, boleh ya, kalau belum tahu, saya belum tahu Pak, biaya pendidikan anak saya ke depan nanti berapa. Oke, nanti saya akan bantu hitungkan, kira-kira pengen kuliah di mana, ya biayanya berapa, kenaikannya nanti berapa persen, dan lain sebagainya, saya bisa bantu hitung ya, nanti bisa kontak saya. Oke, nah, kita kasih contoh ya, misalnya ada yang namanya Pak Budi. Nah, Pak Budi ini ya, ini usia 30 tahun ya, bapak-bapak muda ya, punya anak usia 1 tahun. Ya, punya anak usia 1 tahun, pengen nih, anaknya ini punya masa depan yang bagus. Pengen punya pendidikan yang bagus. Jadi, sedari anak ini masih usia 1 tahun, ayahnya sudah berpikir ke depan, sudah merencanakan bagaimana mempersiapkan dana kuliah anaknya. Wow, ya. Karena apa? Kalau semakin jauh, ya semakin ringan. Betul nggak? Karena semakin jauh, pembaginya lebih banyak, lebih panjang, ya. Yang menyisihkan tiap bulannya lebih ringan. Hasilnya kan lebih besar. Dibanding, wah, tinggal 5 tahun ini. Gimana nih tinggal 5 tahun? Nah, itu lebih ngos-ngosan gitu kan ngumpulkannya gitu ya, dibanding ini 17 tahun gitu kan ya, karena anaknya nanti kuliah di usia 18 tahun. Oke, ya anaknya usia 1 tahun diikutkan, ya preminya berapa? Ambil yang premi tahunan, ya premi tahunan 11.715.000 per tahun selama 17 tahun, flat. Ya, ini nggak naik. Jadi preminya flat 17 tahun, bayar yang sama ya, 11.715.000 per tahun. Nah, manfaatnya apa? Yang pertama, dana masuk kuliah nanti cair ya, itu 108 juta. Jadi nanti 17 tahun lagi saat anak itu usia 18 tahun, cair nih 108 juta buat pendaftaran kuliah, buat biaya masuk kuliah, mungkin biasa buat tambahan kos misalnya dan lain sebagainya. Ya. Kemudian yang kedua, ya akan cair uang bulanan selama 4 tahun. Ya, uang bulanan selama 4 tahun itu berapa? 3 juta per bulan. Wah, lumayan gitu ya. 3 juta per bulan dikumpulkan untuk bayar SPP, ya, bayar biaya-biaya yang lain gitu ya. Itu setiap bulan. Jadi ini memastikan sampai anak itu kuliah ada dana yang cukup. Oke, kemudian yang ketiga ada uang wisuda jika ada. Kalau ini jika ada ya, itu 19 juta. Kalau ini memang tidak pasti. Tapi yang tadi itu pasti semua. Kemudian yang keempat, apabila orang tua ya tutup usia ya, kemudian terkena kondisi kritis atau cacat, maka premi bebas bayar alias gratis. Jadi amit-amit baru setahun setor gitu ya, ternyata terkena tadi ya kondisi kritis, cacat ataupun meninggal dunia, nggak perlu setor lagi. Tapi saat anak usia 18 tahun tetap cair seperti tadi, 108 juta, 3 juta tiap bulan itu cair. Wow, luar biasa. Dan yang kelima, kalau anak yang tutup usia, ya mohon maaf, kalau anak yang tutup usia, maka premi yang sudah dibayarkan itu akan kembali 100% plus nilai tunai yang dijamin. Ya, itu adalah manfaat dari asuransi pendidikan Guru Cerah. Kalau teman-teman, Bapak Ibu semua pengen tahu lebih lanjut, pengen dihitungkan, saya belum tahu nih, biaya pendidikan anak saya berapa nantinya. Oke, saya bisa bantu hitungkan, planningkan nanti ke depan seperti apa, dan saya bisa bantu ya, pilihkan, artinya misalnya Guru Cerah ini cocok buat Bapak Ibu, nah saya akan bantu hitungkan preminya buat Bapak Ibu seperti apa. Oke ya, kalau pengen konsultasi, pengen tanya-tanya lebih lanjut, silahkan hubungi WA saya di bawah ini ya. 081328697009. Oke, sampai ketemu di WA. Sukses buat teman-teman semua.